Rafael Struijk langsung gabung latihan. Ogawa gantikan Erik di komite wasit. Naturalisasi Zijlstra diambang final. Kabar dari dunia sepak bola Indonesia kembali memanas. 3 berita besar muncul dalam waktu berdekatan dan langsung mengundang perhatian publik. Mulai dari kembalinya Rafael Struijk ke training camp, TC, Timnas U23 dengan kejutan, keputusan kontroversial PSSI terkait pergantian kepemimpinan di komite wasit, hingga update terbaru dari Menpora mengenai proses naturalisasi calon bek masa depan Indonesia, Mauro Zijlstra. Situasi ini memperlihatkan betapa dinamisnya perkembangan sepak bola Indonesia, terutama menjelang agenda besar Timnas di level Asia. Ketiga kabar ini bukan hanya memberi efek langsung pada kekuatan Timnas, tetapi juga menyingkap dinamika internal yang terjadi di balik layar PSSI. Rafael Struijk langsung gabung latihan, beri kejutan di TC Timnas U23. Kehadiran Rafael Struijk di pemusatan latihan Timnas U23 Indonesia pada Sabtu pagi, 13 Juli 2025, mengejutkan banyak pihak. Tanpa pengumuman resmi sebelumnya, striker muda yang bermain di klub ADO Den Haag ini tiba di Jakarta dan langsung bergabung dalam sesi latihan pagi di lapangan ABC, Senayan. Kejutan ini menjadi kabar baik bagi pelatih Gerald van den Burg yang memang sudah memasukkan nama Struijk ke dalam daftar proyeksi skuad utama. Namun, banyak yang tak menyangka Struijk akan datang lebih awal dari jadwal klubnya untuk membela Merah Putih. Saya ingin memberi kejutan untuk tim dan juga menunjukkan bahwa saya serius ingin berkontribusi. Peluang untuk bermain di level Asia adalah mimpi, dan saya ingin menjadi bagian dari sejarah Timnas, ujar Struijk dalam wawancara singkat usai latihan. Dalam sesi latihan tertutup, Struijk terlihat sangat fit. Ia langsung terlibat dalam simulasi pertandingan internal dan bahkan mencetak 2 gol. Kombinasinya dengan Hoki Caraka dan Marcelino Ferdinand terlihat menjanjikan. Van den Burg yang dikenal jarang memuji pemain di depan media, menyebut Struijk sebagai senjata rahasia yang akan menjadi pembeda di fase penting nanti. Kehadiran Struijk juga membawa efek psikologis yang besar. Pemain-pemain muda lain terlihat lebih termotivasi dalam latihan. Persaingan sehat terjadi di lini depan yang kini diisi nama-nama potensial seperti Jim Kelly-Schroyer, Titan Agung, hingga Rui Arianto. Yoshimi Ogawa akan gantikan Erick Thohir sebagai ketua komite wasit PSSI. Di luar lapangan, angin perubahan kembali berembus dari tubuh PSSI. Salah satu kabar paling mengejutkan adalah potensi pergantian ketua komite wasit PSSI. Saat ini posisi tersebut dipegang oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Namun, beredar isu kuat bahwa posisi ini akan segera diserahkan kepada Yoshimi Ogawa, pengamat dan instruktur wasit asal Jepang yang kini aktif mendampingi program pengembangan wasit di Asia Tenggara. Ogawa bukan nama baru di dunia perwasitan Asia. Ia pernah menjabat sebagai penilai wasit AFC dan dikenal memiliki pendekatan transparan, tegas, dan berintegritas tinggi. Kabar ini menjadi perbincangan hangat, terutama karena Ogawa merupakan pihak luar yang berpotensi mengambil posisi strategis di struktur PSSI. Menurut sumber internal PSSI, keputusan ini muncul karena desakan dari FIFA dan AFC agar reformasi wasit di Indonesia dilakukan secara lebih objektif dan bebas dari intervensi politik. Ogawa dipandang sebagai sosok netral dan berpengalaman. Dia bukan hanya paham hukum permainan, tetapi juga paham sistem manajemen perwasitan modern yang sesuai dengan standar FIFA, ujar seorang anggota Exco PSSI yang enggan disebutkan namanya. Meski belum diumumkan resmi, banyak pihak menyambut positif kabar ini. Pasalnya, kualitas wasit di Liga 1 dan Liga 2 selama ini kerap menjadi sorotan. Kontroversi demi kontroversi menghantui kompetisi domestik, mulai dari keputusan offside yang meragukan, pelanggaran keras yang luput dari kartu, hingga dugaan adanya pengaruh klub terhadap keputusan di lapangan. Erick Thohir sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait kabar ini. Namun, jika benar pergantian ini terjadi, maka itu menjadi salah satu langkah konkret PSSI untuk memperbaiki citra wasit nasional, sekaligus membangun fondasi kompetisi yang lebih bersih dan profesional. Menpora update naturalisasi Mauro Zijlstra, tinggal tunggu waktu. Kabar ketiga datang dari meja pemerintahan. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo, dalam konferensi pers di Gedung Kemenpora, 12 Juli,
memberikan update penting mengenai proses naturalisasi bek muda berdarah Belanda Indonesia, Mauro Zijlstra. Pemain berusia 21 tahun yang saat ini bermain di tim cadangan AS Alkmaar itu sudah sejak awal 2025 diproses untuk dinaturalisasi oleh PSSI atas rekomendasi pelatih timnas senior dan U23. Bek tengah berkaki kidal ini digadang-gadang sebagai solusi jangka panjang untuk memperkuat lini belakang Garuda. Menurut Menpora, proses administrasi tinggal menyisakan satu tahap lagi, yaitu persetujuan akhir dari Presiden RI. Seluruh dokumen dari Kemenpora, Kemenkumham, dan PSSI sudah lengkap, dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden. Saya sudah bertemu langsung dengan Pak Presiden terkait hal ini. Respon beliau sangat positif. Jika tidak ada aral melintang, dalam 1-2 pekan ke depan Mauro Zijlstra resmi menjadi WNI, ujar Dito kepada media. Menpora juga menekankan bahwa proses naturalisasi kali ini dilakukan secara selektif dan sesuai kebutuhan pelatih, bukan berdasarkan asal-usul atau popularitas. Kami ingin para pemain naturalisasi benar-benar siap bermain dan punya masa depan panjang bersama Indonesia, tambahnya. Zijlstra sendiri sudah beberapa kali menyatakan antusiasmenya untuk membela Indonesia. Dalam unggahan Instagramnya, ia memamerkan latihan dengan mengenakan kostum merah putih dan menyertakan caption, "Sun, Merah Putih," yang mendapat ribuan komentar dukungan dari fans Garuda. Kehadiran Mauro Zijlstra dinilai akan memberikan kedalaman tambahan di lini belakang timnas U23 dan senior, terutama jika dipadukan dengan pemain seperti Justin Hubner, Jordi Amat, atau Elkan Bagot. 3 langkah besar untuk sepak bola Indonesia dalam waktu singkat. 3 kabar besar ini seperti sinyal bahwa sepak bola Indonesia sedang memasuki fase transformasi besar. Rafael Struijk yang langsung gabung latihan menjadi penegas semangat pemain diaspora untuk kembali mengabdi. Yoshimi Ogawa yang disebut-sebut akan memimpin reformasi wasit adalah langkah strategis yang bisa mengubah wajah kompetisi domestik. Dan tentu, proses finalisasi naturalisasi Mauro Zijlstra menunjukkan keseriusan pemerintah dan federasi dalam membangun timnas yang tangguh secara teknis dan fisik. Dengan kombinasi antara bakat muda, pembenahan sistem, dan dukungan dari pemerintah, Indonesia tampaknya mulai merangkai puzzle besar menuju panggung sepak bola dunia. Tapi tentu saja, jalan masih panjang. Konsistensi, transparansi, dan hasil nyata di lapangan akan menjadi pembuktian sesungguhnya. Untuk saat ini, publik hanya bisa berharap bahwa 3 kabar ini bukan hanya sensasi sesaat, tapi awal dari era keemasan sepak bola Indonesia.